Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1431 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, perhatikan kata akhirnya. Finally. Kata ini sangat menarik. Kalau bicara akhirnya, ini bicara kesimpulan dari surat Efesus ini. Amin. Menariknya lagi, ayat-ayat ini justru memerintahkan kita untuk berjaga-jaga. Amin. Haleluya. Padahal tema utama surat Efesus adalah kasih karunia. Tapi kenapa ayat-ayat ini justru memerintahkan kita untuk berjaga-jaga? Artinya apa? Dengar baik. Jangan terlena dengan hidup kasih karunia. Kita harus tetap berjaga-jaga. Amin. Haleluya. Kenapa kita harus berjaga-jaga? Karena belajar dari pengalaman orang-orang Israel. Justru mereka jatuh dalam dosa di saat masa-masa aman, masa-masa damai, masa-masa tenang. Masa damai itu membuat iman mereka suam-suam kuku, menjadi dingin, menjadi tawar hati. Karena tidak berjaga-jaga, akhirnya mereka dikalahkan musuh mereka. Begitu juga dengan kita orang percaya. Ketika kita tidak berjaga-jaga,
kita ada dalam bahaya. Saudara perhatikan, ketika ada serangan bom dari teroris, pihak keamanan akan siaga satu, betul? Semua mobil yang masuk kawasan hotel akan diperiksa dengan sangat-sangat ketat untuk antisipasi keamanan, betul? Saya mengamati bahwa penjagaan ketat yang dilakukan oleh pihak keamanan itu tidak pernah bertahan lama. Jelang beberapa bulan setelah kejadian, sudah aman, pemeriksaan dari pihak keamanan mulai kendor dan tidak ketat lagi. Akhirnya apa, saudara? Kecolongan lagi. Kenapa itu terjadi? Karena pihak keamanan sudah kendor menjaga keamanan. Mereka merasa, aman kok. Sudah tidak ada kejadian lagi dan sebagainya. Akhirnya mereka kendor. Tahukah saudara bahwa yang paling berbahaya itu adalah ketika kita merasa aman. Di saat kita merasa aman, di saat itulah kita lengah. Ketika kita lengah, kita ada dalam bahaya. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita selalu berjaga-jaga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita jaga? Dengar ini baik-baik. Jaga iman kita. Jaga keluarga kita. Jaga pelayanan kita. Jaga motivasi kita. Amin. Kita harus jaga itu semua. Supaya kita tidak diserang oleh musuh kita, yaitu iblis. Iblis akan menyerang kita ketika kita kurang waspada. Makanya, sebagai orang percaya yang hidup di akhir-akhir zaman ini, kita harus berjaga-jaga. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya menemukan ada 3 hal yang kita persiapkan untuk berjaga-jaga. Yang pertama, ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Yang pertama yang harus kita persiapkan untuk berjaga-jaga. Kuatlah di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kuatlah di dalam Tuhan. Amin. Artinya kita kuat kalau kita ada di dalam Tuhan. Haleluya. Bersekutulah, beribadalah. Karena dengan demikian kita akan menjadi satu dengan Tuhan. Di saat kita bersatu di dalam Tuhan, kita tidak akan mudah dikalahkan. Kita akan keluar menjadi pemenang. Amin. Iblis tahu Tuhan sudah mau datang. Makanya iblis buat orang Kristen itu malas, tertidur, menjadi tawar hati, menjadi suam-suam kuku, saudara. Orang-orang Kristen model begini, di saat musuh datang, mereka mati binasa. Kenapa? Karena mereka tidak berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kuatlah di dalam Tuhan. Kuatlah dalam ibadah. Kuatlah kepersekutuan. Kuatlah dalam melayani Tuhan. Kuatlah berdoa. Kuatlah dalam iman percayamu kepada Tuhan Yesus. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Kuatlah memegang iman saudara. Haleluya. Itu yang pertama. Yang pertama saudara apa? Kuatlah di dalam Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, 3 hal yang harus kita persiapkan untuk berjaga-jaga. Yang kedua, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Haleluya. Saudara lihat ayat 11 sampai ayat 17. Nanti saudara baca sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini kita harus mengenakan pakaian perang. Bukan berarti saudara harus membeli pakaian seperti TNI, bukan saudara. Ayat-ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita harus mengenakan pakaian yang tidak terlihat oleh mata manusia. Amin. Dalam pakaian perang ada ikat pinggang, baju sirah, kasut atau sepatu, lars ya, perisai, ketopong dan pedang atau senjata. Seorang prajurit pertama dia harus siap, saudara. Makanya di ayat 14 di sana dikatakan, jadi berdirilah tegap. Haleluya. Saudara, berdirilah tegap ini bicara kesiapan kita orang percaya. Saudara dan saya, siap atau tidak siap waktunya, harus siap. Amin. Sebagai laskar Kristus, saudara dan saya harus siap bertempur kapanpun. Medan tempurnya saudara dan saya harus siap. Baik atau tidak baik waktunya, harus siap. Amin.
Yang berikut saudara, ikat pinggang. Ikat pinggang kebenaran. Itu berarti integritas, kejujuran. Orang percaya harus hidup dalam integritas. Kalau tidak hidup dalam integritas, saudara perhatikan ikat pinggang. Kalau tidak ada ikat pinggang, saudara, celana bisa kedodoran, saudara. Iya kan? Saudara, itu artinya kalau kita tidak hidup dalam integritas, kita akan dipermalukan. Ikat pinggang kalau tidak benar-benar terikat, saudara, itu akan terlepas dan mempermalukan saudara sendiri. Makanya sebagai orang percaya, kita harus punya integritas. Harus hidup jujur, murni. Amin. Yang berikut saudara, berbaju sirakan keadilan. Artinya, kita harus hidup dalam keadilan. Jangan hidup pilih-pilih teman. Kalau kaya ditemenin, diperhatikan. Sedangkan yang susah dibiarkan. Itu berarti saudara tidak adil. Bicara baju sirah itu merupakan pakaian pelindung dari besi. Tujuannya apa? Untuk melindungi pengguna dari serangan pedang atau panah dari musuh. Kalau kita hidup tidak adil, itu sama artinya kita tidak menggunakan baju sirah dalam perang. Kita rentan, kita ada dalam bahaya. Dengar baik, kita harus hidup adil, baik itu untuk Tuhan maupun untuk sesama kita. Amin. Karena adil itu melindungi kita dari serangan si jahat. Ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasut atau sepatu lars ya. Itu artinya kita harus rela, tulus untuk pergi memberitakan Injil damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Memberitakan Injil adalah tugas kita. Bukan hanya tugas pendeta atau majelis, bukan. Memberitakan Injil adalah tugas semua orang percaya. Mau pendeta, mau majelis, mau jemaat biasa, sama. Kita harus memberitakan kabar baik, memberitakan Injil kepada semua orang. Itu adalah tugas kita, orang percaya. Amin. Jadi ketika kita memberitakan kabar baik, kita harus mengerjakan itu dengan ketulusan hati kita. Harus dengan rela hati, bukan karena terpaksa. Kita memberitakan Injil. Karena itu adalah tugas orang percaya. Haleluya. Berikut saudara, perisai. Ibarat iman yang menangkis semua serangan musuh. Bahkan iman dapat memadamkan semua serangan iblis. Amin. Berarti kita harus memperkuat iman kita. Haleluya. Yang berikut saudara, ketopong keselamatan. Ketopong itu helm baja. Ketopong atau helm baja itu berfungsi melindungi kepala prajurit. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu artinya kita harus menjaga pikiran kita. Supaya apa? Supaya tidak terkontaminasi dengan virus jahat yang merusak akal pikiran kita, merusak memori kita. Makanya kita harus jaga kepala kita, supaya pengajaran-pengajaran sesat tidak mempengaruhi kita. Jaga kepala kita, jaga otak kita, akal kita, pikiran kita, pengajaran yang masuk ke otak kita harus jaga. Amin. Karena apa? Saudara, iblis menyerang kepala kita. Kepala kita ini objek vital, saudara. Jadi kalau kena senjata bisa langsung tewas, saudara. Makanya kita harus jaga kepala kita dengan mengenakan ketopong keselamatan. Kita menjaga pikiran kita supaya tidak dirusak oleh kuasa-kuasa kegelapan. Yang berikut, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ibarat berperang, kita harus membawa senjata. Tanpa senjata, kita seperti membawa nyawa kita kepada musuh kita. Dengar baik, senjata kita adalah firman Allah. Amin. Makanya kita hamba Tuhan atau umat Tuhan, kita harus selalu membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu adalah senjata roh kita.
Kalau saudara malas membaca firman Tuhan, malas mendengarkan firman Tuhan, saudara akan sangat-sangat mudah dikalahkan, dirobohkan. Karena apa? Karena saudara tidak punya senjata. Roma 1 ayat 16 berkata begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah. Orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan, apalagi melakukan firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, karena memiliki senjata yang canggih, senjata yang luar biasa, yaitu firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kita belajar, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Itu yang harus kita persiapkan untuk berjaga-jaga. Yang ketiga, saudara, yang harus kita persiapkan untuk berjaga-jaga, yang terakhir, yang ketiga, berdoalah. Amin. Sudah perhatikan ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus mau mengingatkan kita bahwa kita harus berjaga-jaga dalam doa. Amin. Doa adalah hubungan antara kita manusia dengan Allah Bapa kita di surga, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Tinggi. Kita dapat bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Allah yang Maha Kuasa itu dengan berdoa. Kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, saudara. Amin. Berdoalah kepada Tuhan. Doakan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani saudara. Doakan orang-orang yang Tuhan sengaja ingatkan dalam pikiran saudara. Tiba-tiba saudara seperti melihat wajah seseorang. Mungkin itu anggota keluarga saudara, sahabat saudara, teman saudara, atau mungkin musuh saudara sendiri. Tuhan mau kita mendoakan mereka. Amin. Saudara, saya percaya bukan kebetulan mereka Tuhan taruh dalam hati dan pikiran saudara. Saya percaya Tuhan taruh itu dalam hati saudara supaya saudara mendoakan mereka, agar mereka dilawat Roh Kudus, dijamah Tuhan dan bertobat. Amin. Berdoalah sebab Tuhan mendengar doa-doa saudara dan saya. Banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Saya tambahkan, tidak berdoa, berdosa. Orang kalau sudah jatuh dalam dosa, tandanya saudara, dia sudah malas berdoa. Tanda seorang sudah jatuh dalam dosa, menjauh dari Tuhan. Sudah malas beribadah. Itu tanda-tanda awal orang itu sudah jatuh dalam dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, berjaga-jagalah dalam doa. Mari kita saling menjaga satu dengan yang lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Doakan pendeta, gembala saudara, pelayan-pelayan yang ada di gereja saudara, orang-orang yang ada di sekitar saudara, anggota keluarga saudara, teman, sahabat saudara, bahkan musuh kita, doakan mereka supaya kuasa Tuhan bekerja. Karena saya percaya begini, kalau kita mendoakan orang lain, doa itu yang akan menjaga, melindungi kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, berjaga-jagalah dalam doa. Jaga hubunganmu dengan Tuhan. Berjaga-jagalah dalam doa. Dari kebenaran firman Tuhan ini saya menemukan ada 3 hal yang harus kita persiapkan untuk berjaga-jaga. Yang pertama, kuatlah di dalam Tuhan. Kuatlah beribadah. Kuatlah melayani Tuhan. Amin. Yang kedua kita belajar, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Yang harus kita persiapkan, kita mengenakan perlengkapan senjata Allah. Yang ketiga, yang harus kita persiapkan untuk berjaga-jaga adalah berdoa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Biar mereka
berjaga-jaga dalam hidup mereka. Mereka mempersiapkan hidup mereka untuk berjaga-jaga, untuk hidup kuat di dalam Tuhan. Mereka mengenakan perlengkapan senjata Allah, dan mereka berjaga-jaga di dalam doa. Berkati hidup mereka, baik mereka yang sudah berumah tangga, keluarga mereka diberkati. Mereka yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan melawat mereka. Tuhan menyembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Kristus Yesus Tuhan. Mereka yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka selalu. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu, sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.